Oke, Kang Wahyu, kita mulai aja, nanti keburu malam. Oke, selamat malam buat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini saya akan membahas tentang traumatik masa lalu. Request dari teman-teman ya, apa itu traumatik masa lalu. Nah, jadi gini, sebelum kita berbicara tentang traumatik atau apa itu traumatik, kita harus tahu dulu fungsi pikirannya. Kita harus tahu dulu rumahnya. Rumah traumatik itu ada di mana sih? Terus di sana tuh apa aja yang ada. Jadi kita harus tahu dulu fungsi otak. Otak itu mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Tekan, hemostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan itu. Nah, jadi, oke, next Kang, kalau nggak salah ada satu lagi. Wahyu next. Oke, nah. Jadi ada dua pusat fungsi simpatik dengan parasimpatik. Nah, cuma sebelum ini saya jelasin dulu. Jadi ada fungsi yang saraf secara otonom. Jadi otonom ini tidak dipikirkan juga bergerak sendiri. Misalnya detak jantung, paru-paru, terus keluarnya hormon, pankreas, terus lambung, usus 12 jari dan lain-lain termasuk reproduksi ya. Nah itu berjalan tanpa harus dipikirkan karena dia punya hak otonom untuk mengelola itu, kayak kelenjar dan lain-lain. Nah, dan ada saraf yang parasimpatik ya. Parasimpatik ini adalah saraf yang betul-betul dikendalikan oleh pikiran ya. Jadi dia mulai dari bergerak, dia lari, ada makanan dikunyah berapa kali dan seperti itu, dan lain-lain, otot, semua pergerakan itu sama parasimpatisnya. Nah, sekarang bagaimana terjadinya ketika kita mendapat sebuah reaksi itu mulai dari pupil mata. Ketika pupil mata membesar, maka air ludah akan berkurang, napas akan semakin cepat, denyut jantung semakin cepat, terus gula darah juga naik, sekresi adrenalin, pelambatan pencernaan. Nah, pencernaan itu kan lambat sehingga asam lambungnya naik, gitu kan? Nah, seperti apa mata membelalak itu? Itu ketika kaget, ketika takut, itu mata membelalak. Nah, itu kan sesuatu yang akan merangsang, yang otomatis juga akan dirangsang oleh fungsi pikiran ini. Kan? Nah, ketika mata menyempit, itu sudah mulai redup, itu akan turun semua, ya, mulai napas melambat, detak jantung dan lain-lain. Nah, ya saya nggak perlu banyak teori lah, biar teman-teman paham juga. Yang penting ngerti aja cara kerjanya seperti ini ya. Kenapa sih orang anxiety, apa hubungannya sama jantung, apa hubungannya sama lambung? Nah, ternyata mulai dari pupil mata. Jadi coba ada mungkin bisa aja pengalihan, karena saya juga belum coba ya. Ketika Anda ada pengalihan, Anda tutup matanya, relax, pikirin lagi yang lain, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Nah, ketika tutup buka, nah itu ada reaksi lain. Apa yang kita lihat? Tutup, melihat ke sana, buka, tutup, lihat sini, buka. Nah, itu sama dengan Anda mengalihkan suasana. Oke, good. Lanjut Pak Wahyu. Oke, jadi atas perintah otak, maka tubuh kita memiliki mekanisme yang hebat untuk merespon rasa sakit dengan cepat dan menghindari untuk menyelamatkan diri. Jadi fungsi otak ini adalah bagaimana otak ini punya fungsi menyelamatkan tubuh kita
sesuai apa yang kita pikirkan. Gitu kan? Misalnya kena panas, itu mulai kena panas, itu ada zat apinya kena tangan, nah itu sarafnya masuk ke rasa sakit, nah baru dia menghindar. Tapi itu kecepatannya sangat cepat sekali, jadi tok, nah itu sudah jadi cepat. Nah lama-lama gerakan itu disimpan jadi sebuah refleks dan lain-lain. Ya, nah bahwa otaklah yang memerintahkan seluruh tubuh kita. Bagaimana otak memerintahkan tubuh kita ini, yaitu apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Jadi kita menanamkan sesuatu, itu pasti B akan begitu kejadiannya. Nah, saya suka main-main kalau hipno ketika tangannya suruh matiin api rokok, dia juga bisa itu karena di pikirannya bahwa itu tidak panas dan itu tidak terasa panas. Oke, next, Pak. Oke, amigdala. Amigdala ini peran amigdala. Amigdala merupakan bagian otak yang memiliki peran penting dan sangat menentukan emosi. Nah, jadi bagian amigdala inilah yang menyimpan rasa emosi, rasa takut. Jadi suatu respon. Nah, ini amigdala yang punya peranan di otak ini. Dia yang berfungsi mengevaluasi informasi sensorik yang diterima dan kemudian cepat menentukan kepentingan emosinya. Nah, ini perlu dibawahi. Kepentingan emosinya apa? Dan membuat keputusan untuk mendekati atau menjauhi objek atau situasi. Deketin atau jauhin. Kalau menghindar berarti ya kita menyelamatkan diri. Kalau mendekati berarti kita berani dengan resikonya. Ketika misalnya ada preman yang minta uang, nah itu kan, wah, kita sudah mulai terancam. Apakah kita deketin kasih uangnya, atau kita menghindar pulang aja, gitu kan? Atau kita hadapin, kita berkelahi, gitu kan? Fight or fight gitu kan? Jadi, oke lah, tinggal yang kemarin bilang sama Kang Bima, apakah masalah itu kita hadapi atau kita berdamai? Nah, itu bagian dari otak amigdala ini. Oke, next, Pak Wahyu. Kita cepat aja lah carinya. Kok nggak ada, Pak Wahyu? Oke. Nah, proses berpikir adalah merupakan aktivitas penghantar rangsangan oleh saraf-saraf berpikir, yaitu lobus frontalis, otak besar. Manusia akan berpikir ketika mendapatkan rangsangan yang potensial. Jadi mata ini, hidung ini, telinga ini itu akan mendapatkan merupakan masuknya sebuah rangsangan. Misalnya ketika ngumpul gini, ada suara begini. Nah, itu langsung Anda pasti akan tutup hidung. Karena di kepala Anda, kalau suara itu adalah kentut dan bikin bau. Nah, rangsangan dalam jumlah besar namun tidak mendapatkan perhatian dari manusia. Nah, jadi rangsangan yang potensial inilah yang sifatnya mengancam, maka dia akan mencoba melindunginya. Sehingga menutup hidung. Gitu kan? Ketika Anda melihat botol-botol parfum yang banyak, Anda akan merasa orang yang senang parfum, aduh bau ya, aduh segar. Kayak seperti tadi saya bilang, ketika melihat durian dari jauh, baunya aja udah kecil. Atau Anda ketika kaum laki-laki mencintai seorang wanita idamannya kan, baru lihat dari jauh aja bau tubuhnya udah kecium, bau parfumnya udah kecium. Nah, gitu. Itu fungsi berpikir itu pasti ada rangsangan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana panic attack? Kan saya tidak melihat apa-apa, tapi di kepala Anda sudah ada rangsangan itu. Di telinga Anda masuk bisikan. Nah, itu juga bagian dari rangsangan. Karena ketika Anda terdiam,
itu maka informasi semakin cepat masuk. Karena fungsi otak ini tidak bisa diam, dia bekerja terus ngasih informasi sesuai rangsangan apa yang ada lihat di sekitar. Sekarang coba Anda bayangkan di sekitar Anda, coba lihat dari kiri ke kanan, putar, lihat. Nah, ketika Anda melihat, pikiran Anda sudah mulai bekerja. Oh ini begini, ada yang nyambungnya panjang, ada yang ceritanya panjang, ada yang... Makanya kalau di talk show itu kan suka ada orang dikasih game berbentuk sebuah benda, bendanya itu kan dia lihat gitu kan, ini benda apa, dia liatin ada kenangan apa dengan benda ini. Nah, ketika ngelihat benda itu pasti ada kenangan sesuatu dan dia cerita tentang kenangan. Oh, ini pete ya, pete ini waktu saya ospek, saya disuruh makan pete dan saya sampai muntah-muntah. Terus itu udah gitu muntahannya harus dimakan lagi begini-begini. Nah, itulah kenangan. Nah, nanti akan nyambung ke trauma. Ya. Oke, next. Oh, ya. Oke, pembagian perilaku menurut Timberger, saya ngambil tahun 51 ya. Jadi secara fungsional, alasan dan mengapa struktur atau perilaku behavior. Jadi fungsional bahwa ini sudah terstruktur oleh sebuah perilaku. Evolus itu merekonstruksi sejarah. Jadi perilaku itu adalah rekonstruksi dari sejarah. Apa yang pernah Anda lakukan dengan benda ini, apa yang pernah Anda lakukan dengan suara itu, apa yang Anda pernah lakukan dengan ini, dengan itu, dengan itu. Nah, stimulus itu adalah sebuah rekonstruksi. Jadi secara fisiologinya adalah mengaitkan antara perilaku dengan otak dan organ tubuh, yang tadi saya katakan tadi dari awal, ya, fungsi otak itu. Untuk kan adanya pengaruh gen, nutrisi, pengalaman, dan interaksi. Nah, kalau gen di sini saya kurang begitu setuju. Mungkin gen di sini adalah karena jangankan ini ya, satu keluarga, coba Anda perhatikan sekarang, satu keluarga ketawanya itu sama. Kalau di keluarga itu ketawanya semuanya hampir sama begitu. Tapi kalau satu keluarga ketawanya wah, ya itu ketawa begitu. Dari cara kentut pun itu akan sama. Jadi satu keluarga, yang ini keluarga itu mah kentutnya itu berebet. Nah, berebetannya itu karena apa ya? Karena mereka sudah melegakan, sudah biasa, dan itu pengaruh dari pengalaman dan hasil dari interaksi bahwa itu tidak apa-apa. Gitu, makanya dia tidak pernah menyembunyikan kentut. Oke, next Pak Wahid. Nah, ini antara emosi, perasaan, dan sensasi, gitu. Antara kau, aku, dan bekas pacarku. Lagu Iwan Fals. Ini antara emosi, perasaan, dan sensasi. Sensasi itu adalah reaksi ketertarikan terhadap suatu kode yang meluat. Jadi, sensasi itu sudah ada kodenya. Sudah terkoding dalam pikirannya. Karena sensasi itu berdasarkan hasil pengalaman. Untuk pertama kali Anda suruh makan misalnya buah jeruk. Maka ketika saya perlihatkan buah jeruk yang hijau, maka Anda sebelum minum juga sebelum makan sudah ada sensasi bahwa itu asam. Itu karena pernah merasakannya. Tapi kalau saya bilang hari ini saya kasih Anda buah kenot-not, Anda pasti tidak akan ada sensasinya. Padahal buah kenot-not ini warnanya merah, gitu kan. Nah, Anda pun tetap tidak ada sensasinya. Dan bentuknya pun sudah besar. Anda pun tidak ada sensasinya. Karena Anda tidak mengenal kata kenot-notnya. Nah, kenot-not ini merupakan sebuah kode untuk mengeluarkan sebuah sensasi. Dan buah itu adalah karangan saya sendiri, makanya tidak ada sensasinya. Anda pasti tidak tahu. Ya. Sekarang dengan perasaan adalah data pengalaman yang pernah
ada dan memiliki sensasi yang berlebih. Nah, perasaan ini adalah memiliki sensasi yang berlebih. Gitu. Jadi ada sensasi berdasarkan logika, ada sensasi yang sudah dalam itu dengan menggunakan perasaan. Karena ketika perasaan naik, logika akan turun. Gitu kan? Dasar perasaannya, aduh, nah gitu kan. Misalnya, ya seperti saya katakan tadi, ketika Anda mendengar suara mantan yang Anda pernah sayangi dan Anda ingin balik lagi, ketika mendengarnya Anda pasti akan melirik, kayak si dia. Nah, itu kan karena ada pengalaman. Nah, dia sudah bermain perasaan. Nah, kalau emosi adalah respon pada sebuah peristiwa, lebih pada saat itu. Jadi ketika dia ada kaget atau apa, nah itu keluar emosi. Nah, ini juga harus Anda pahami di antara ketiga ini. Oke, jadi dari ketiga ini menyebabkan perilaku rasa yang pernah ada. Oke, next, bawah yuk. Oke, nah sekarang apa itu trauma? Trauma merupakan pengalaman emosional yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari memori kejadian buruk di masa silam. Pengalaman traumatis ini dapat bersifat objektif maupun subjektif, baik itu karena kekerasan fisik, emosional, hingga kejadian yang apa ini bawahnya. Oke, nah jadi trauma ini merupakan sebuah pengalaman emosional. Jadi kenapa sih terjadi trauma? Gitu kan? Oke, next bawah yuk. Di ininya saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, mengapa terjadi trauma? Gitu kan? Ya. Trauma itu adalah sesuatu kejadian ketika Anda diingini atau punya keinginan, tapi respon yang dari luar itu sangat memiliki makna sekali buat Anda, terjadi kehilangan atau penolakan. Ketika Anda ingin disayangi sama bapak Anda, tapi pada saat itu bapak Anda malah marah-marah dan menampar Anda. Nah, untuk sebagian orang, ketika kejadian itu terjadi, berarti harapan dia yang diingininya itu hilang. Keinginannya dia hilang karena ada penolakan dari bapaknya. Karena peristiwa itu sangat sesuatu yang membuat diri dia harapkan betul, ternyata itu terjadi penolakan. Nah, itu sehingga masuk di bawah baper, bawah perasaan, sehingga menjadi sebuah pengalaman yang sangat buruk. Padahal tetangganya itu sama bapaknya itu mungkin dalam seminggu 3 kali ditampar, tapi sama bapaknya biasa saja. Nah, jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada saat itu apa yang ada di pikiran Anda, sehingga bahwa apakah itu jenisnya trauma atau kejadian biasa saja, atau mungkin sebuah pengalaman yang ya antara trauma dengan biasa saja, seperti itu. Nah, itu akan disimpan dalam pikiran Anda. Jadi kalau boleh dibilang Anda trauma, kalau saya bilang sih, sebenarnya tinggal menghilangkan sensasinya aja. Sensasinya, perasaannya itu hilangkan, maka pada saat itu pun Anda akan hilang. Gitu kan? Nah, bahwa manusia ini itu dua. Ya. Jadi ada diingini. Ini loh, saya diingini. Saya diingini, di apa ya? Bahasanya ya, diingini bahwa saya itu diharapkan sama orang banyak. Bahwa saya minta, saya diharapkan sama orang banyak. Bahwa saya disanjung, saya di apa, nah itu. Tapi ternyata tidak ada, nah itu terjadi sebuah benturan dalam
perasaan dia, pikiran dia, sehingga ke atasnya lagi lebih parahnya itu jadi trauma. Terus keinginan juga bisa menjadi trauma, gitu kan? Kenapa kamu nggak suka ini? Saya tuh dulu pernah suka sama ya maaf ya, misalnya ada beberapa cewek yang suka cewek. Saya tuh keinginannya suka sama si A cowok itu, tapi atau gini lah, jangan jadi yang negatif ya, atau gini misalnya jadi positif aja. Kenapa sih kamu suka sama cowok kamu padahal cowok kamu jelek? Saya tuh dulu punya keinginan dengan cowok ganteng, dan saya punya pacar cowok ganteng sekitar 3-4, tapi semua jadinya palsu. Jadi karena keinginannya tidak terpenuhi untuk menjadikan masuk ke rumah tangga yang sakinah mawaddah dan lain-lain, maka dia trauma dengan cowok ganteng. Dia suka dengan cowok jelek. Nah, itu kejadian yang memang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasi diingini dan keinginan ketika terjadi kehilangan dan penolakan? Nah, yaitu dengan sabar dan ikhlas. Kadang sabar itu ada yang masuk secara alami atau sabar dipaksakan. Sabar dipaksakan, sabar. Nah, orang yang begitu itu biasa ujungnya gini, saya kurang gimana sabar. Nah, itu berarti sabarnya dipaksakan. Tapi kalau sabarnya secara alami, ditunjukkan sama ikhlas, berarti dia punya sebuah keyakinan dalam hidup dia, atau punya agama yang dipegang dalam hidup dia, bahwa sabar dan ikhlas itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan yang lebih positif lagi dalam hidup. Intinya bahwa bagaimana biar kita tidak terjadi trauma dalam hidup ini, atau bisa menghapus hidup ini, kita harus tahu dulu fondasi dari tujuan hidup kita. Ya, saya mah trauma ke masjid itu. Soalnya pas ke masjid, saya batuk-batuk, terus orang udah sholat nanyain, kamu batuk-batuk jangan ke masjid, mengganggu orang. Itu juga bisa jadi trauma buat dia. Tapi kalau dia ingat dengan tujuan hidup yang berdasarkan agama dan keyakinan, dan dia adalah orang yang sabar dan ikhlas, kemudian dia tidak merasa kehilangan atau terjadi penolakan, maka dia diingini oleh Tuhannya dan punya keinginan kepada Tuhan. Nah, itu semua. Nah, ini semua itu berdasarkan memori alam bawah sadar dan alam sadar. Oke, next for you. Oke, nah sekarang bagaimana sih biar kita ini tujuan kita tercapai tanpa setelah trauma hilang, ini juga penting bagaimana tujuan kita tercapai, karena tadi ada tujuan hidup. Tujuan hidup kita ini tentukan dulu tujuan hidup yang paling pokok. Nah, kalau teman-teman beragama Islam, tujuan hidup saya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya Allah. Gitu kan. Nah, kemudian setelah tentukan itu, pelajari itu dalam agama kamu, baru merancanglah tujuan. Merancang tujuan tuh, dalam agama ini apa aja sih yang diwajibkan sama agama. Mulai saat ini saya harus ngaji seminggu sekali, tausiah seminggu 2 kali, kemudian saya belajar untuk sekolah, bla bla bla. Nah, kalau ada satu dalil yang mengatakan ketika kamu mencari ilmu itu untuk dunia, maka bertobatlah kamu. Jadi belajar itu
untuk agama. Kenapa untuk agama? Ya, karena menuntut ilmu itu wajib. Dan ketika Anda mendapatkan pekerjaan, itu merupakan sebuah bonus. Dan ketika Anda mendapatkan rezekinya, itu bonus dari Allah, dan kemudian dibagi lagi, bla bla bla, dan lain-lain. Ya. Nah, menata masa depan. Nah, menata masa depan ini baru Anda tata apa aja sih yang harus disiapin dari semua yang sudah Anda rancang. Mana dulu? Nah, udah ditata mana dulu, kemudian cara-cara. Nah, tentukan tujuan kamu saat ini yang terdekat mana, yang jangka pendek, jangka panjang, semua Anda sudah tentukan. Dari tujuan-tujuan itu baru pemberian nilai tujuan. Ketika misalnya saya harus membereskan kuliah, berarti ketika saya membereskan kuliah, nilainya saya akan cepat mendapatkan pekerjaan. Ketika cepat mendapatkan pekerjaan, nah saya akan mendapatkan gaji. Ketika mendapatkan gaji, saya akan melamar si A atau si B, ya, untuk menjadi berumah tangga, karena itu sesuai dengan tujuan hidup. Balik lagi, sesuai dengan tujuan hidup, sesuai dengan agama, bahwa kita harus mensegerakan menikah, dan menikah itu merupakan mengamalkan setengah amalan agama. Jadi buat teman-teman yang belum menikah, berarti amalannya masih setengah. Segeralah menikah. Nah, ketika pemberian nilai itu Anda tentukan terus. Nah, dalam menentukan tujuan, untuk mencapai tujuan, pasti Anda juga punya efek-efek dari tujuan itu seperti apa. Nah, efek inilah yang harus Anda bandingkan juga dengan nilai dan tujuannya. Nilainya apa, tujuannya apa. Nah, kita juga harus mengukur dari tujuan itu. Tujuan itu harus terukur. Misalnya, saya pengen cepat jadi sarjana. Berapa tahun? Karena menurut beberapa orang, cepat itu, saya cepat loh kuliahnya. Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun cepat dibandingin yang lain, nggak lulus. Berarti saya termasuk orang cepat juga. Nah, jadi nilai yang menurut Anda, ukuran yang menurut Anda, itu benar. Itu yang Anda tentukan. Saya kuliah 4 tahun, beres S1, kemudian S2-nya mungkin setahun setengah atau 2 tahun, S3 gini-gini. Nah, itu harus diukur, harus ada ukurannya. Kalau ada orang yang bilang, saya pengen jadi orang kaya. Nah, orang kaya itu ukuran bukan? Kan bukan ukuran kaya itu. Karena menurut beberapa orang, bahwa dengan punya motor juga dia merasa kaya. Tapi ada orang yang punya Lamborghini merasa dia belum kaya. Jadi kaya menurut Anda itu berapa duit sih? Katakan aja begitu misalnya. Kaya menurut saya itu saya punya rumah yang tipe sekian dengan harga sekian. Saya punya mobil buat keluarga, mobilnya ini, di rumahnya ini. Nah, itu juga harus ditentukan. Mengukur tujuan. Nah, dari semua ini ketika Anda rancang, inilah yang harus Anda yang paling penting Anda garis bawahi adalah kesesuaian dengan norma Anda. Anda merancang tujuan, Anda berperilaku dan lain-lain, tapi ketika dengan norma tidak sesuai, maka itu akan terjadi trauma juga. Akan menjadi sebuah kegelisahan dalam hidup Anda. Gelisah. Karena logika dan lain-lain sudah masuk, tapi ada hati nurani Anda yang menolak untuk itu. Akhirnya terjadilah bentrok. Oke? Kurang lebih begitu mungkin. Nanti kita lebih banyak diskusi ya. Kenapa sih terjadi trauma gitu kan? Sebenarnya adalah pada saat itu Anda sedang apa? Gitu kan? Pada saat itu kondisi kamu sedang seperti apa?
Misalnya begini, kalau orang di Bandung itu, ya maaf ya, dibilang ajik gitu kan, itu sudah biasa. Tidak menjadi trauma buat mereka. Malahan itu menjadi bahasa gaul mereka, para orang-orang di jalanan, ya. Dan gaul ya, gaul begitulah, bukan jalanan juga sih, kadang-kadang jadi satu kebiasaan dan lain-lain, padahal itu suatu hal yang buruk. Dan itu tidak jadi trauma. Tapi di satu daerah, ada yang dikatakan begitu, itu jadi trauma. Traumanya kenapa? Ih, saya mah sakit hati, saya ngelihat dia tuh benci sekali. Jangankan ngelihat dia, ngedenger namanya aja walaupun bukan dia, saya suka ingat. Dan itu membuat saya suka emosi gitu, suka marah pada saat itu. Padahal marahnya juga saya nggak tahu, cuma karena nama itu pernah, emang kenapa? Dia bilang anjing kok sama saya. Nah, saya bilang, saya orang Bandung. Sehari mungkin 10 kali, 20 kali dibilang anjing, biasa aja. Nah, ada orang yang bilang begitu. Artinya, Anda bisa memaknai trauma ini berlebih, ya maknai saja, dan nikmati rasa trauma itu di dalam hati. Anda bisa menghilangkan trauma itu, ya hilangkan saja. Berarti Anda tahu fungsi pikiran Anda dengan jelas. Ya, siap. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi, apa itu trauma? Kesimpulannya gini, apa itu trauma? Trauma itu sesuatu, ya apa ya, yang Anda buat-buat dalam pikiran Anda. Kenapa Anda buat-buat? Karena pada saat itu Anda merasakan sebuah, apa ya, ketika Anda diingini, ternyata hilang, terjadi penolakan. Nah, kalau kita balik lagi ke agama, maka trauma itu tidak akan pernah ada. Trauma itu akan hilang begitu saja. Kenapa sih Anda begitu bangga dengan adanya trauma? Dan biasanya trauma itu semakin kuat ketika Anda mulai curhat, ketika Anda mulai mengatakan sesuatu pada orang lain. Buktikan saja malam ini Anda bikin status di WA Anda sama di Facebook Anda bilang gini, aduh gigi kanan atas saya sakit. Dan ini sakit sekali. Nah, ketika Anda melakukan itu, maka Anda sedang curhat sama teman. Lihat, kalau dukungan teman-teman itu adalah, ya lo sakit gigi itu sakit, nah itu sakit, itu akan tambah sakit. Ya, ketika Anda curhat, ya saya tadi gimana coba? Saya tuh ingin ingin pas datang tuh suami itu cium pipi kiri saya, pipi kanan saya. Tapi ketika itu dia malah banting tasnya, terus ganti baju, pergi. Nah, itu pengalaman yang traumatis buat dia. Ketika dipikirin lebih dalam, terus ngomong sama temennya, wis gila ya, kok suami kamu begitu, begini. Nah, itu jadi semakin dalam traumanya. Jadi lebih baik kita mengadu itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan aja apa yang itu. Dan itu yang akan menjadikan kita lebih clear pikirannya. Ya kita sudah mengadu sama yang punya, selesai dong. Gitu. Jangan ngomong sama teman. Karena sekarang karakter-karakter terjadi itu dibangun oleh media sosial. Ketika Anda mengatakan statusnya ini, statusnya ini. Coba Anda sekarang periksa status-status teman Anda, itu sesuai dengan siapa diri dia. Makanya saya kalau ketemu sama seseorang, atau ini saya coba lihat dulu, samakan dulu orang ini dengan di media sosialnya seperti apa. Di Twitternya, di Instagram, di Facebooknya, semua pasang namanya siapa, oh ini tuh ini seperti. Nah, jadi ketika kita bicara, kita akan menyesuaikan diri. Oh dia mah ngomongnya preman, gaya preman ngomongnya. Oh dia mah agamais, berarti agama. Oh dia mah misalnya Prabowo sekali, ya kita ngobrolin Prabowo aja. Oh dia Jokowi sekali. Nah itu yang menjadi ini yang menjadi sebuah sumber buat kita bagaimana membawakan sebuah tujuan.
kan. Bukan berarti kita ini jadi ini, tapi itu kecerdasan emosional kita, kecerdasan sosial kita, sehingga kita bisa bisa mendekati lah, terjadi kedekatan dengan mereka. Nah, balik lagi ke trauma, kadang-kadang di Facebook juga, di media sosial jadi trauma juga. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang, trauma itu tidak ada apa-apa. Ketika Anda mulai clear dengan agama, Anda sadari, oh iya ya, benar. Itu salah saya. Oh iya, nah itu. Jadi itu hanya sebuah ungkapan emosional yang dibawa dengan perasaan. Gitu, sehingga memunculkan sebuah sensasi. Jadi trauma itu komplit. Ada perasaannya, ada emosionalnya, ada sensasinya. Itu trauma. Jadi artinya ketika Anda tahu fungsi otaknya ini kan emosi dari mana? Dari pikiran. Sensasi tadi dari mana? Dari pikiran juga. Pusat parasimpatisnya dan simpatisnya. Terus satu lagi sensasi perasaan dari mana? Perasaan itu kan hasil dari itu semua. Kita punya rasa. Sampai ada di bagian otak itu yang bertugas untuk menentukan rasa manis, pahit, asin, pedas, itu ada di mana? Itu sarafnya juga ada tersendiri. Dan saya juga bisa menjadikan teh manis jadi pahit, kopi pahit jadi manis, kopi manis jadi pahit. Saya kalau minum kopi itu kopi pahit. Kenapa Pak? Kayak dukun kopinya kopi pahit. Aduh maaf ya, kehidupan sudah manis, minumlah kopi pahit. Karena kehidupan saya sudah manis, jadi saya ingin minum kopi pahit. Seperti ya itulah artinya apa ya, trauma itu hanya sebuah rekayasa saja, rekayasa dalam pikiran, sehingga Anda mendalami betul, sehingga di dalam itu dibawa perasaan, ada emosinya, ada sensasinya, ya itulah trauma. Jadi hilangkan trauma itu dengan berpikir positif, balik lagi ke agama. Beberapa yang berhasil dalam sebuah terapi itu lewat agama itu sangat berhasil, karena nilai agama itu sudah ada di dalam hati nurani dia. Bahwa ketika, jadi gini, di bagian otak tengah ini itu ada satu bagian otak yang dia tidak bisa berbohong. Jadi kenapa saya belajar reflection? Nah itu mungkin bisa. Jadi ketika dia berbohong, maka akan mengeluarkan sebuah sinyal di wajahnya, kalau nggak di tangannya. Kang Epul tadi tidur nggak? Enggak, saya nggak tidur siang, tadi sibuk banyak. Nah berarti saya ini ada berita yang mencurigakan, bukan bohong. Karena ada garuk-garuk kepala. Gitu. Bisa juga. Epul tadi tidur siang, oh tidur siang dong, masa nggak tidur? Gitu. Jadi ini otak tengah ini nggak pernah bisa berbohong. Jadi ketika anak kecil menumpahkan air minum, ditanya sama ibunya, dia pasti bilang, bukan saya. Bukan saya, tapi mulutnya ditutup. Nah, kalau untuk orang dewasa, itu dengan gaya begini, bukan saya kok. Nah, dia basahin lidahnya. Itu juga perlu dicurigai, bukan berarti bohong ya. Tanya lagi dengan beberapa pertanyaan jebakan. Mau belajar bertanya menjebak orang, ikuti terus video saya. Jadi promosi, nggak ada yang bohong, itu mah sekedar inilah. Karena kalau Zoom ini kadang-kadang saya kayak ngomong sendiri gitu. Oke, begitu aja. Silakan, mungkin ada yang mau nanya. Waktunya berapa lagi? Wahyu. Panjang sih kalau Zoom-nya. Sip. Silakan, ada yang mau nanya. Wah, pada ngantuk kayaknya, pada tidur. Mas Bima tuh. Enggak lah, masih nyimak. Masih ada. Masih nyimak. Ini Kang Ipul,
Ya. Biar kita ada komunikasi dua arah aja ya. Jadi sebenarnya nggak ada pertanyaan, cuma saya mau nanya-nanya aja. Tapi nggak, memang pengalaman pribadi. Maksudnya trauma itu memang nyata sih, nyata banget. Sampai dengan sekarang nih, 5 menit yang lalu saya mau jalan ke dapur pun, mau ambil minum, saya ingat dulu saya pernah kelingan jalan ke dapur, gini. Selesai minum air putih, ke kamar lagi, langsung muncul sensasi gitu, sensasi kelingannya lagi gitu. Sebenarnya cara dari sisi hipnoterapi ini buat menghilangkan trauma itu gimana sih, Kang? Oke, nah itu tadi ketika saya mau ngehipno kan saya tanya dulu kepada teman-teman, masalah ujungnya ada di mana, traumatisnya ada di mana. Ya. Nah, semua sensasi dari orang anxiety ini awalnya dari trauma, karena dia merasa tertolak. Gitu kan. Ketika dia merasa dirinya tertolak dan kehilangan, itu dia merasa down. Dan ketika down, baru berpikir tentang kecemasan untuk selanjutnya. Karena harapannya itu tertolak. Jadi keinginannya hilang. Apa yang dia miliki hilang, maka mulai cemas. Misalnya saat sekarang masa pandemi, pandemi lagi naik, gitu, lagi ini, berarti semua pekerjaan lagi turun, penghasilan turun, dan lain-lain. Berarti ada satu kehilangan. Nah, itu bisa jadi trauma juga. Saya ketika pandemi, saya tidak boleh ketemu dengan pacar saya, itu bisa jadi lihat pandemi itu trauma. Karena betapa rindunya ini. Sekarang, bagaimana sih cara menghilangkan trauma? Sebenarnya sederhana sekali. Ada waktu pelatihan di Kementerian Perhubungan, itu dia trauma dengan ulat. Jadi kalau melihat ulat takut sekali. Wah, saya tanya, kenapa Anda takut melihat ulat? Ya pada saat itu saya lagi kecil, saya ini kan tomboy kan, jadi saya naik pohon, saya pegang dahannya, pas mau jatuh saya pegang dahannya, ternyata ketika pegang dahannya itu yang saya pegang ulatnya, dan kemudian saya jatuh. Pas ngelihat bulunya nempel semua di situ. Nah, di situ saya ngelihat ulat itu seperti apa. Nah, kemudian saya rekonstruksi lewat hipnotis. Sekarang bayangkan udah masuk ke dalam alam bawah sadar. Sekarang bayangkan ketika Anda naik ke pohon itu, dan ketika Anda mau jatuh, Anda pegang dahan itu dan Anda merasakan ada ulat dan Anda jatuh. Ketika lihat itu ada gitu kan bulu-bulunya, saya lihat mikro ekspresinya dia sudah mulai ketakutan, dan entah kenapa mulai saat ini Anda melihat pada saat itu, entah kenapa pada saat itu Anda melihat bulu ulat yang nempel di tangan itu menjadi lucu, dan Anda tidak mengeluarkan sensasi apapun, Anda biasa saja, kemudian Anda cabutkan, Anda bersihkan pakai sabun dan selesai. Dan mulai saat ini ulat menurut Anda adalah sesuatu binatang yang sesuai porsinya apa yang dianggap orang. Ya, artinya diwajarkan, itu diwajarkan. Nah, itu hilang. Dan pada saat itu ketika siangnya itu kita makan ada petenya. Di pete itu ada ulat, ulatnya digini-gini. Kang, kok saya jadi sadis ya sama ulat? Nah, itu bisa berbalik. Jadi trauma itu sederhana bisa dihilangin. Asal ketika terjadi hipnosisnya, selalu libatkan ketiga itu. Sensasinya, emosinya, sama perasaannya. Pada saat itu seperti apa. Maka akan hilang. Gitu. Kang, ya. Oke, siapa yang trauma sama apa coba? Sama kucing, sama apa? Gitu. Kang, gimana kalau misalkan
kan kita ini kan, diri kita ini kan terbentuk dari trauma-trauma itu sendiri. Gimana kalau misalkan kita tuh lupa traumanya tuh apa, tapi itu yang udah ngebentuk kita gitu. Cuma kita lupa traumanya tuh apa ya yang ngebikin aku trauma, kenapa aku jadi kayak gini ya gitu. Aku kenapa ya jadi kayak, kan pasti kan beberapa orang pasti ada yang bertanya kan, aku tuh kenapa kok jadi gini ya, aku kok berubah ya. Padahal itu tuh karena trauma masa lalu, tapi dia lupa trauma itu apa. Mungkin karena saking sakit aja jadi dilupain apa? Ya sebenarnya kan bukan lupa, tapi ada dilupa-lupain. Yang dia munculkan itu sensasinya, yang munculkan itu dia perasaannya sama emosinya. Tapi awalnya dari mana? Itu kadang-kadang orang ngelupain itu semua. Nah, makanya ada teknik namanya coaching NLP untuk menelusuri sampai di mana ujungnya. Gitu. Dan ketika kita konsultasi, itu saya selalu ngasih pertanyaan. Setelah itu gimana? Membuat Anda berpikir, jadi akan tahu. Itu sampai coaching NLP ini bisa kayak begini nih. Ketika ada beberapa teman saya pengen usaha ini, usaha itu, dia mentok dengan pertanyaan saya misalnya begini, Kang, saya tanya gitu, kira-kira siapa orang yang akan menolong Anda untuk usaha ini, gitu kan? Atau kira-kira siapa yang akan membeli barang Anda dalam jumlah sekian? Atau kira-kira perusahaan mana yang mau kerjasama atau pabrik mana yang mau suplai barang ini, gitu kan? Aduh, saya nggak tahu kan, lupa. Oke, sekarang pejamkan matanya, relax. Nah, terus saya coba pakai teknik yang sederhana, hipnotis. Oke, sekarang bayangkan Anda sedang pegang handphone, kemudian tetap pejamkan matanya, lihat. Sekarang Anda buka phone book-nya, data teman-teman kamu, phonebooknya buka. Terus di sana ada nama-nama, kemudian scroll. Nah, ketika Anda membaca nama itu punya potensi untuk membantu kamu dalam hal itu, entah kenapa warnanya itu berubah jadi di bold atau warnanya jadi biru. Dan dia ketika Anda sudah menemukan 2 atau 3, Anda boleh buka mata. Ketika buka matanya, udah ada kan? Benar orang itu, benar Kang, saya tadi lupa gitu. Sekarang jadi ingat, benar. Jadi sampai dia terburu-buru pengen ninggalin saya karena pengen ngehubungin dia gitu. Nah, itu terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Jadi lupa itu sebenarnya, bahwa kejadian itu yang saya bilang tadi, bahwa semua peristiwa itu disimpan di dalam jaringan plastisirnya gitu kan, plastisitasnya. Nah, plastisitas inilah ketika ada jaringan-jaringan terbaru, ini mulai tertekan ke bawah. Nah, itu yang mungkin dibilang di alam bawah sadar, ketika kita mengopkan semua fungsi jaringannya dalam kondisi alfa atau beta, alfa atau tera, kita akan mencari data itu, dan data itu pasti ketemu. Nggak mungkin nggak akan ketemu. Jadi inilah satu keajaiban yang kalau dulu mungkin saya cerita kiamatnya, bahwa nanti di alam barzah itu akan dibukakan namanya kelakuan kita, kelakuan buruk kita, perilaku buruk kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita akan dibukakan film. Nah, saya bilang, Allah akan membukakan. Itu sangat mudah bagi Allah. Karena manusia di dunia juga sangat mudah untuk membuka itu. Saya bisa membuka kelas 3 bangku sekelas kamu. Itu bisa disebut. Dan kamu pada saat itu piket hari apa, sama siapa aja. Itu bisa. Dan itu sering saya praktekkan ketika saya buka kelas hipnoterapi. Ya. Jadi hipnoterapi saya praktikkan dan itu bisa, itu mampu. Gitu. Jadi ingatan itu nggak akan pernah hilang, memori itu ada semua dalam pikiran kita,
sehingga akan dibuka. Oke? Next, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau yang coba, Kang Bima gimana Kang Bima? Oh, kalau buat trauma, Kang ya, maksudnya sebenarnya sih memang kita tahu trauma kita kan ya. Saya tahu trauma saya tahu caranya gitu. Cara buat ya kayak yang Kang Epul ajarin gitu. Sebenarnya dengan teknik on off itu juga sebenarnya bisa mengalihkan mungkin aku kan belum sampai tahap ke penyembuhan ya. Mungkin bisa menyembuhkan juga gitu. Cuma memang kadang nggak tahu kenapa ya saat sensasinya muncul boro-boro buat ngelakuin itu ngelakuin on off itu agak berat banget Kang. Ya sekarang gini, traumanya ada ya? Traumanya ada, boleh dibukain videonya. Ya. Oke. Sekarang tangannya gedein kan? Ya. Nah, ini. Lihat di sini. Lihat sama Kang sendiri tangan. Dilihat. Nah, dilihat gini. Oke, dilihat. Nah, dilihat ini. Oke, sekarang perhatiin. Perhatikan bahwa ada sebuah peristiwa traumatis dalam hidup Anda. Sekarang relax, Anda boleh sambil tarik nafas, tapi perhatikan. Oke, di situ ada gambarnya. Oke, di lengan Anda itu ada gambarnya. Oke, ada sensasinya, ada emosinya, dan ada perasaan. Sekarang mulai rasakan sensasi, emosi, dan lain-lain. Oke, sekarang ditutup dulu kan, dikepalkan lengannya. Oke, sekarang simpan ke bawah dulu. Oke, simpan aja ke bawah dulu. Oke, lihat saya sekarang tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, buang. Udah clear ya, udah clear lagi kan? Sensasi semuanya udah hilang. Tadi ada sensasinya ada tadi. Tadi sensasinya ada. Emosinya ada. Lagi itu ada. Oke. Sekarang giniin lagi. Sekarang buka lagi. Oke, lihat deh. Lihat sefokus-fokusnya. Oke. Dan sekarang Anda perhatikan di situ ada satu peristiwa trauma Anda, dan di situ ada sensasinya, ada emosinya dan perasaannya. Dan sekarang coba Anda hapus oleh tangan Anda hapus. Oke, Anda hapus terus, hilang. Dan ketika hilang, entah kenapa, berarti Anda melupakan itu semua karena peristiwa itu tidak pernah terjadi dan itu hilang. Oke, kalau toh ada, sekarang biasa-biasa saja karena sensasinya pun udah Anda hapus, perasaannya sudah hapus dan itu hilang. Oke, hilang Kang. Oke. Udah. Oke. Sekarang coba bayangin, trauma itu ada nggak? Masih ada nggak? Ingat, cuma nggak sebegitu mendalam ke hati sih. Nah, saya tahu peristiwa itu, cuma ya udah gitu. Nah, artinya bahwa peristiwanya masih ada. Mungkin kan di sana ada 4 yang kita hapus. Gambarnya, sensasinya, emosinya, perasaannya. Ketika gambarnya masih ada, mungkin ini sensasi sama emosinya sudah dihapus. Jadi kita anggap biasa saja. Itu sesederhana itu sih. Ada orang yang takut kucing, wah itu kan trauma juga dengan kucing gitu kan. Wah sampai teriak-teriak gitu kan, dimain-mainin. Saya bilang oke, mulai saat ini
Anda melihat kucing seperti orang halayaknya memperlakukan kucing, dan kucing itu menjadi lucu. Ya lucu. Dia trauma makan jengkol, makan apa, jadi makan. Itu bagian-bagian dari trauma. Jadi rekayasa pikiran, semua rekayasa pikiran. Bagaimana Anda merekayasa pikiran sehingga menjadi sebuah kenangan yang menyakitkan. Juga kadang-kadang Anda suka senang ya dengan kenangan menyakitkan ketika diputusin pacar tuh, nikmat. Ya kalau Anda menikmati nggak jadi masalah, tapi kalau Anda menyiksa diri ya jangan. Gitu. Tapi emang peranan penting tuh di otak sih, bener kan? Karena saya kan juga pernah ya minum obat psikiater ya 2000 berapa ya, 2014 tuh. Saya normal memang sih, nggak ada istilahnya rasa trauma, udah ya cuek gitu kan. Setelah berhenti, iya kayaknya nggak ada yang terselesaikan gitu, karena cuma ditutupin sama otak doang. Otak dibikin santai doang. Iya. Otak dibikin santai doang, makanya. Ada fungsinya diredam. Iya, fungsinya cuma diredam doang. Cuma masalahnya nggak terselesaikan gitu. Padahal itu bahaya juga. Gitu. Jadi fungsi otak bahaya. jadi berkurang juga. Iya. Baik, selesaikanlah dengan sugesti, dengan apa gitu. Terus kalau untuk yang saraf parasimpatik itu ya Kang ya, yang masalah pupil mengecil itu kan ya. Terus saya sering ngerasain juga sih memang pas lagi panik itu kelihatannya memang gelap gitu, yang dibilang orang kuliengan dari situ kali ya. Sebenarnya sih kalau misalnya tahu ya itu memang dari saraf parasimpatik itu. Nah cuma cara ngeredamnya gimana Kang ya? Ya kita pejamkan matanya aja, pejamkan mata gitu kan, klik pejamkan mata, relax, buka, alihkan ngelihat ke yang lain gitu. Bisa dengan begitu, pejamkan mata, alihkan ke yang lain, kan kita fokus sama yang lain. Itu merupakan teknik pengalihan juga. Gitu. Ya. Ya, Pira ngelihat orang yang nggak pakai masker Parno, biasa-biasa aja. Gitu kan, itu merupakan Parno juga, itu kan trauma. Traumanya kenapa? Karena punya pikiran ini. Bahkan orang batuk, pilek, bersin aja aku takut, Kang. Sekarang masih takut. Belum ada ketemu, malah kan tadi aku yang pilek, jadi makanya kayak, aduh kenapa nih gitu. Terus saya juga jadi takut kamu pilek tadi. Takut nular. Kan kamu ditakutin aja nggak mau. Ke orang lain memperlakukan itu. Kadang-kadang ya manusia itu kan begitu. Orang bahkan lain memperlakukan begitu. Temen aku kan nakutin Kang. Temen aku tuh nakutin, Pi, kalau kamu tuh ketakutan kayak gitu, ntar malah kejadian beneran gitu. Ya memang iya, karena imun tubuh Anda jadi nggak berfungsi. Ya, makanya jadi kayak sehatkan diri Anda. Tapi pas awal-awal corona juga gitu sih Kang. Dulu ya awal-awal corona tuh bener kerasa tenggorokan sakit, pilek, batuk, sakit gitu kan. Dihubung-hubungkan gitu. Cuma semenjak saya cari tahu nih, corona tuh beneran ada gitu kan. Cuma kita coba berdamai dulu nih sama berita corona. Mana sih kita saring, mana informasi yang benar, mana informasi yang dilebih-lebihkan gitu. Saat udah tahu dan ternyata nggak bahaya-bahaya banget, teman saya kena corona, dia masih bisa skripsi, masih bisa lari, masih bisa ini. Jadinya ya udah. Jadi ya udahlah, corona ya udah, biarin aja ngurusin yang lain. Itu akhirnya kita juga, nah ini yang paling kuat ini adalah pembuktian dalam kehidupan. Jadi ketika sudah diberikan teori dan lain-lain, ada pembuktian bahwa ketika minum madu jadi kelainan, nah karena pembuktian jadi semakin yakin. Kalau ini makan sambal jadi mual dan lain-lain, itu jadi satu keyakinan. Ada pembuktian jadi sebuah keyakinan. Nah, tapi yang anehnya ketika pembuktian Anda sehat, Anda bangkang dengan itu. Kenapa? Karena otak di sininya ininya sudah jadi superior, jalannya sudah jalan tol, bukan jalan sempit lagi. Sehingga itu dibantai lagi dengan jalan tol, gitu kan.
Bilang lagi, nah kamu harus kuatin dengan sebuah perilaku, yakinin, dan kecilkan itu semua. Jadi jaringan yang salah itu dikecilkan, atau enggak di-delete, ya, disimpanlah di paling bawah sehingga tidak muncul lagi. Oke, itu tadi ada yang nanya, Pak Wahyu pengen masuk ini katanya grup, kasih linknya di chat ini, kasih linknya. Oke, ada lagi? Ya, kita jangan ngehipno lah malam gini, nanti pada tidur aja. Sekarang, Iya. Oh ya kan, semalam itu, ya nggak tahu karena suges sih ya. Kemarin siapa sih yang bilang katanya abis dihipno mimpi buruk? Aku Serius Kang, semalam tuh aku tuh mimpi buruk, beneran buruk maksudnya, tapi buruk tapi aku nggak takut, aku hadepin. Jadi ceritanya gitu. tidur nih, ya, aku tidur, aku tahu itu mimpi gitu. Itu beneran ada makhluk yang nggak enak lah di depan mata. Cuma aku ya emang nggak takut. Mimpi buruk gitu, mimpi buruk cuma ya aku nggak takut. Jadinya ya udahlah iniin aja gitu. Dilawan aja. Nggak dilawan sih, karena emang nggak takut, nggak tahu kenapa. Tapi nggak takut gitu. Bangun biasa aja. Gitu. Apa Itu karena aja efek kita. hipno? Ya, artinya informasi itu kepikiran, masuk dalam pikiran. Nah, itu akan muncul lagi. Makanya gini, ya, kalau di orang-orang barat sana, di Amerika terutama, anak kecil itu sebelum tidur diceritain cerita tentang superhero. Makanya dia mau olahraganya ekstrim. Dia punya keberanian, nggak pernah takut. Kalau di Indonesia, anak-anak itu ketika main ke tempat gelap, ibunya udah ngomong, jangan ke tempat gelap, ada kelong wewe, ada ini, ada itu. Kalau orang boleh ke tempat gelap, kamu kalau mau tempat gelap bawa senter, karena kalau mata kamu tidak terlihat apa-apa nanti ada bahaya. Tapi kalau terang, kamu bisa mempersiapkan apakah ada bahaya atau tidak. Jadi jiwa mereka petualang. Nah, jiwa orang Indonesia itu ya semuanya ditakut-takuti. Orang anak kecil main pisau, ya main pisau, nanti kena pisau, nanti luka, dan lain-lain. Kalau orang bule main pisau, kamu kalau main pisau hati-hati. Jadi kasih tanda hati-hati. Nah itu tadi, jadi informasi-informasi itulah yang bikin menjadi sebuah karakter dalam diri kita, atau menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, kejadian-kejadian 15 menit sebelum tidur, itu yang akan dibawa dalam tidur Anda. Itu yang akan diproses dalam pikiran Anda. Makanya orang-orang muslim itu kan ada adab-adab tidur. Lakukan adab tidur, biar tidur Anda nyenyak, tidur Anda sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, gitu. Jadi, kali lagi, tidur yang berkualitas itu adalah tidur yang tidak bermimpi. Tahu-tahu subuh aja. Nah, itu berarti kualitas tidurnya bagus. Kalau Anda masih bermimpi, berarti Anda masih lupa matiin handphone kamu, matiin TV, dan lain-lain. Karena TV itu akan mengganggu tidur kita juga. Kalau filmnya perang, nanti mimpinya diudag-udag utang. Gitu. Ya, malah kalau tidur harus ada suaranya, Kang. Nah, itu biar itu nggak kan, ketakutan. itu kan sudah menjadi sebuah apa yang ada dalam pikiran kamu. Klasifikasi sudah begitu. Kalau kamu tidur, sekarang tanpa suara tidur selesai. Yakinkan tanpa suara Anda ngantuk, tarik napas saja panjang. So, kalau mau tidur, kita aja tarik napas sambil berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti Anda tertidur nyenyak. Saya sekarang tidur begitu aja. Mau ngantuk, nggak ngantuk, masuk ke tempat tidur, udah, tetap tidur. Itu saya ini orangnya bisa tidur di mana aja. Ketika saya pengen tidur di mobil, pengen tidur, malas lihat jalan, tidur aja. Gitu.
Nah itu tuh Tarik Kang, napas gimana aja. caranya ya? Hmm? Aku tuh nggak bisa nih tidur ya semenjak ini sih, dulu sih nggak. Jadi tidur itu harus di rumah. Jadi kalau di rumah orang tua atau di jalan tuh untuk mencoba tidur tuh nggak bakal bisa tidur. Kayak nggak rileks Sekarang gitu, nggak nyaman. Oke, intinya begini. Yang 3 hal tadi yang perlu Anda kuasai. Perasaan, emosi, sama satu lagi apa tadi? Sensasi. Ya. Jadi semua peristiwa itu ada rasa itunya. Ya kan? Nah sekarang saya mau tidur. Saya bayangkan perasaan saya sedang tidur. Nah makanya dalam ilmu hipnotis itu ada jenis deeping itu, deeping itu jenisnya yang untuk orang-orang yang sulit disugesti. Jadi gini sekarang, nah seperti misalnya Kang Bima, sekarang gini aja, ketika tidur, sekarang saya pura-pura ngantuk, sekarang pura-pura tidur, benar-benar ngantuk, pura-pura aja lah, pura-pura, tapi seperti pura-pura saya semakin ngerasain bahwa saya sedang tidur. Nah gitu aja, bohongin aja. Kalau misalnya Pira mendengar musik, sekarang saya pura-pura dengerin musik, sekarang ngantuk, pura-pura tidur aja. Tidur. Nah, gitu. Jadi maaf ya, buat orang-orang yang selalu menolak dengan cara dan lain-lain, ada tekniknya dengan mengatakan pura-pura. Jadi itu biasanya teknik itu di hipno buat anak-anak. Oke, sekarang Dek, sekarang pura-pura ya. Sekarang ada pura-pura tidur. Nah, sekarang pura-pura merem aja, pura-pura merem. Nah, pura-pura merem. Nah, sekarang ternyata merem ya. Nah, sekarang pura-pura. Nih, sama Om, ada ini, matanya dilem. Nah, berarti sekarang ada pura-pura nggak bisa buka mata. Tapi semakin pura-pura, semakin nyata nggak bisa buka mata. Nah, semakin pura-pura lagi, semakin nyata. Semakin nggak percaya, ternyata semakin ada. Nah itu, jadi dia merasa, nah udah susah. Oke, sekarang kalau mau buka matanya, nggak bisa buka. Nah sekarang kalau nggak bisa buka matanya, sekarang ada dengerin lagi Om ya, dia bisa buka matanya ya. Oke, sekarang rilekan matanya. Nah sekarang biarin tidur dulu. Nah sekarang tidur, rileks badannya, baru masuk ke tahapan-tahapan itu. Gitu. Nah itu gitu. Jadi kita pun bisa mengkamuflase atau memanipulasi pikiran yang bebal ini, pikiran yang negatif dimanipulasi aja. Sebenarnya ketika Kang Bima bilang oke, ketika datang diundang, disuruh duduk, itu kan sebenarnya sedang memanipulasi pikiran. Dimanipulasi kan, tapi disadari ketika hadirnya, disadari si panic attack ini datang, disadari oke, datang aja, datang sekarang hilang. Nah itu kan sebenarnya sedang diatur sama pikiran kita, daripada ngatur yang lain-lain, ada efek, ada sensasi, ada emosi dan lain-lainnya, udah aja suruh pergi, ya datang kamu pergi, saya udah gak kena, hilang gitu aja. Ketika nggak percaya, oh kenapa ini? Udah memang hilang, udah. Nah gitu, lawan aja. Kayak Pira ini sekarang ini, ya udah aja pura-pura sehat, dan memang pura-pura sehat. Memang sehat lah, pura-pura sehat gitu. Nah gitu. Oke?